Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada semester kedua. Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi pertidaksamaan linier satu variabel. Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya yang sudah kita pelajari pada semester 1 dulu, yaitu persamaan linier satu variabel. Sekarang kita lihat pelajaran apa saja, materi apa saja yang kita bahas dalam materi ini. Kita lihat bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel adalah AX tambah B kurang dari C dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, AX tambah B kurang dari C dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian bisa berbentuk AX tambah B lebih atau sama dengan C dengan A tidak sama dengan 0. Atau bentuk lain, AX tambah B kurang dari atau sama dengan C dengan A tidak sama dengan 0. Nah, ini dia yang membedakan dengan persamaan ya. Ada tanda apa di situ ya? AX tambah B lebih dari C. Nah, kalau pada persamaan, AX tambah B sama dengan C. Nah, sekarang kita mulai. Bagaimana sebenarnya penggunaan pertidaksamaan linier dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya yang pertama, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 70. Berapakah nilai minimal siswa tidak mengikuti remedial? Ya. Atau berapakah nilai siswa yang mengikuti remedial? Berarti kalimat di situ lihat yang Ibu tulis, yang Ibu warnai kuning, kurang dari 70 berarti 69, 68, 67, 65, 66, 64, dan seterusnya. Semakin menurun. Nah, nilai siswa itu yang mengikuti remedial. Nah, berapakah nilai minimal siswa tidak mengikuti remedial? Paling rendah ya, nilai minimal paling rendah yaitu 70. Kalau KKM-nya 70 berarti yang nilainya sama dengan nilai KKM. Berarti tidak mengikuti remedial. Yang kedua, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Apakah pengendara motor dengan kecepatan 40 km per jam diperbolehkan? Silakan berpikir. Nah, lihat tulisan yang Ibu warnai dan bergaris, yaitu kata maksimum. Kata maksimum di situ artinya adalah paling tinggi. Nah, apakah pengendara motor dengan kecepatan 40 km per jam diperbolehkan? Tidak ya, karena sudah melewati batas maksimum. Batas maksimum yang diperbolehkan adalah 30. Jadi kalau 40 tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, temanmu datang lebih dari 5 menit yang lalu. Apakah 10 menit yang lalu temanmu sudah datang? Ya, jadi lebih dari 5 menit ini maksudnya 6, 7, 8, atau bisa jadi 15 menit yang lalu temanmu sudah datang. Jadi artinya kata yang kita buat dalam pertidaksamaan di sini kurang dari, maksimum, lebih dari, jawabannya bisa lebih dari 1. Jadi apakah 10 menit yang lalu temanmu sudah datang? Ya,
karena 10 ini lebih dari 5 menit. Kemudian kalian paling sedikit membutuhkan 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Apakah cukup hanya 2 lembar? Ya, jawabannya tentu tidak ya, karena tidak sesuai. Paling sedikit berarti 3 lembar. Kalau 2 lembar tidak cukup. Nah, jadi artinya di sini paling sedikit membutuhkan 3 lembar, berarti bisa jadi 4 lembar untuk jawaban soalnya. Jawaban tugas ini, tugas matematika. Bisa jadi 5 lembar, tulisanmu besar-besar ya. Kalau cukup 2 lembar tidak akan cukup. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini tadi mengenai penggunaan tanda ya, perbedaan antara persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau persamaan linear satu variabel dihubungkan dengan tanda sama dengan X sama dengan 3. Kemudian 5N kurang 6 sama dengan 14. 12 kurang 7 12 sama dengan 7 kurang 3Y, atau X per 4 kurang 6 sama dengan 1. Nah, lihat perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan menggunakan tanda ketidaksamaan. Yang pertama ini X kurang dari atau sama dengan 3. Berarti pengganti X ini variabel, pengganti X untuk pertidaksamaan ini bisa lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Jadi X kurang atau sama dengan 3, maka anggotanya adalah pengganti X ini adalah 3, 2, 1, 0, dan seterusnya ya. Kemudian kalau persamaan X sama dengan 3, ya sama dengan 3 saja. Tidak ada yang lainnya. Satu saja jawabannya yang bernilai benar. Atau bisa juga seperti ini. 7 kurang 3 sama dengan 4. Nah, kalau kalian menyebutkan 7 kurang 3 sama dengan 5, maka jawabannya bernilai salah. Jadi yang kita cari pada persamaan linear ini adalah yang bernilai benar. Nah, contoh berikutnya tadi 5N kurang 6 sama dengan 14. Berapakah variabel ini? Variabel N-nya berapa? Sehingga hasilnya 16. Ya, harus diganti dengan sebuah bilangan. Ya. Jadi berapa ini? Sehingga hasilnya 14. Berarti pengganti N-nya adalah 4 ya. 4 kali 5, 20. 20 kurang 6, 14. Nah, sekarang lihat beda pertidaksamaan. 5N kurang dari 6 lebih dari 14. Jadi kita operasikan 5N kurang 6. Nah, kalau kita ganti 5 N dengan 4 tadi, berarti 5 kali 4, 20. 20 kurang 6 sama dengan 14. Jadi ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi karena yang diminta hasil pengganti N ini apabila dikalikan 5 dan kurang 6 lebih dari 14. Berarti di sini mulai dari 5 ya. Pengganti N-nya. 5 kali 5, 25. 25 kurang 6 sama dengan 9. 9 ini 19. Berarti 19 ini lebih dari 14. Ya, berarti memenuhi ya. Berarti pengganti N yang pertama adalah 5. Sekarang pengganti N yang kedua berarti 6. Kalau 4 nggak bisa nih karena hasilnya sama dengan 6 nih. 5 kali 6, 30. 30 kurang 6. 30 kurang 6 sama dengan 24. 24 ini lebih dari 14. Berarti memenuhi. Maka pengganti N untuk pertidaksamaan 5N kurang 6 lebih dari 14 adalah 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ya. Jadi, Ibu ingatkan lagi bahwa pada pertidaksamaan ini jawabannya lebih dari 1. Tapi kalau pada persamaan jawabannya hanya ada 1 saja. Nah, pada persamaan di sini 5N kurang 6 sama 14, maka pengganti N supaya bernilai benar, supaya hasilnya sama dengan 14, maka N sama dengan 4. Ya. N-nya diganti 4. 4 kali 5, 20. 20 kurang 6 sama dengan 14. Nah, ini dia. Satu saja jawabannya. Demikian juga dengan contoh 2 dengan 3.
Nah, persamaan linear satu variabel ini artinya adalah sebuah kalimat matematika terbuka, ya, yang memiliki satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Nah, perhatikan nih, persamaan. N, pangkatnya pangkat 1. Ini nggak ada lagi huruf lain ya pada contoh nomor 2, 5N kurang 6 sama dengan 14. Ini dia. Jadi hanya ada satu saja variabelnya. Variabelnya adalah N. Nah, pertidaksamaannya 5N kurang 6 lebih dari 14. 5 kali N, 5 kali N, kalau kali 4 tadi bernilai sama ya, sama dengan. Nah, berarti tidak memenuhi. Sekarang kita lihat 12 sama dengan 7 kurang 3Y. Ini tanda sama dengannya diperhatikan. Ini tanda kurang. Jadi 12 ini kurang dari atau sama dengan 7 kurang 13. Kita lanjutkan. Nah, simbol-simbol yang dipakai dalam pertidaksamaan dan artinya ya. Simbol huruf, bukan huruf seperti huruf I, tapi menghadap ke sebelah kanan. Ya, kurang dari, kemudian ini lebih dari, kemudian simbol yang berikutnya kurang dari atau sama dengan, bisa juga kalimatnya tidak lebih dari, atau bisa juga paling banyak, atau bisa juga maksimal. Kemudian tanda yang paling akhir ini kita bacanya lebih dari atau sama dengan. Bisa juga dibaca tidak kurang dari, bisa juga dibaca paling sedikit, bisa juga dibaca minimal. Ya. Minimal itu tidak boleh kurang dari yang diminta. Ingat ya, untuk simbol-simbol ketidaksamaan, karena ini nanti yang kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal matematika mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel ini, caranya sama dengan pada persamaan linear, yaitu dengan cara menambah dan menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kemudian dengan mengali dan membagi. Nah, pada saat menghitung himpunan penyelesaian dengan mengali atau membagi, nanti ada bedanya ya dengan persamaan. Sekarang kita lihat contoh. Tulislah kalimat berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan negatif 7. Kembali, maaf, tadi terlewatkan. Ini ya, bisa dipahami? Jadi dari sebuah kalimat yang kita dengar sehari-hari bisa diubah dalam kalimat matematika. Itu dalam bentuk pertidaksamaan. Lanjut. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel, caranya sama ya dengan menggunakan dengan cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Tapi ada hal-hal khusus ya yang tidak bisa. Nah, yang pertama sama. Ketika kita menambahkan atau mengurangi kedua sisi dari pertidaksamaan, tanda ketidaksamaan tidak berubah. Perbedaan penting antara PLSP dan PTSP. Jadi cara menyelesaikannya boleh dengan sama dengan cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Tapi ketika kita mengali atau membagi kedua sisi atau ruas dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan berubah. Yang B, ini yang penting ya, ketika kita mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan berubah. Ya. Jadi maksudnya apabila asalnya kurang dari, hasil akhirnya lebih dari. Itu maksudnya. Kita lihat contoh. Selesaikan pertidaksamaan X kurang 4 kurang dari 2. Gambarkan selesaiannya dalam bentuk garis bilangan. Nah, kita menyelesaikan pertidaksamaan ini dengan menggunakan cara persamaan. X kurang 4 kurang dari 2. Nah, ruas kiri dengan ruas kanan, ya, ruas kiri ruas kanan dibagi. Ini ruas kiri, ditambah dengan 4, ini ruas kanan. Ini ruas kirinya. Nah, ruas kiri ini konstantanya negatif 4. Jadi kita hilangkan konstanta supaya 0.
yang di sebelah kiri. Jadi bersisa variabel. Nah, karena kita menambahkan konstanta di sebelah kiri dengan 4, maka sebelah kanan juga kita tambahkan dengan 4. Jadi hasilnya X kurang dari 6. Ini habis nih ya. Habis. Min 4 dengan plus 4, 0. 2 tambah 4, 6. Nah, jadi selesaiannya adalah X kurang 6 adalah 5, 4, 3, 2, 1. 0, 0, 0, 0. Dan seterusnya. Nah, pada garis bilangan perhatikan di sini. Ya. Ini simbolnya tadi kurang dari. Jadi kurang dari 6 berarti 6-nya tidak ikut ya. Jadi mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, 0 dan seterusnya. Dan seterusnya ini ya. Bukan berakhir di min 3 aja, tapi dan seterusnya. Ya, jadi nanti disesuaikan dengan tanda di sini, tanda ketidaksamaan. Kurang dari, kalau tadi pertanyaannya lebih dari di sini kurang 4 lebih dari 2, maka kebalikannya ya lebih dari 6 berarti 7, 8, 9. Arah panahnya juga sebelah kanan. Contoh yang berikutnya, selesaikanlah pertidaksamaan linier satu variabel 13 lebih dari atau sama dengan X tambah 14. Gambarlah selesaian dalam garis bilangan. Kita tulis dulu soalnya ya. 13 lebih dari atau sama dengan X tambah 14. Nah, ada konstanta di sebelah kiri. Jadi kita menambah atau mengurangkan konstanta dengan bilangan yang sama sehingga 0. Nah, ini tadi di sebelah kanannya adalah X tambah 14. Nah, menghilangkan 14 di sebelah kanan ini berarti kita harus mengurangkan 14 dengan 14. Jadi kurang 14 ini. Ya. Berarti kita mengurangkan juga di sebelah kiri dengan min 14. Ini min 1 hasilnya. Yang di belakang sini habis sisa X. Berarti X min 1 lebih dari atau sama dengan X. Nah, sekarang kita buat garisnya. Ini min 1 ini. Min 1 lebih dari atau sama dengan X. Min 1. Maaf ya, grafiknya salah ini. Arahnya harusnya ke sebelah kiri. Min 1. Berarti, maaf ya, garisnya yang sebenarnya seperti ini. Maaf, ibu salah. 0 karena X-nya itu kurang atau sama dengan min 1. Berarti ini plus 1-nya. Ini min 1. Min 2. Min 3. Min 4. Min 5. Min 6. Min 1-nya. Ini min 2. Nah, sekarang hasil akhir tadi ini X-nya kurang dari atau sama dengan min 1. Berarti dari sini kurang dari min 1 sini ya. Ya. 1 arah panahnya ke sebelah kiri. Buat tanda panah. Maaflah ya, ini salah nih. Jadi dia garis bilang ini tanda panah. Jadi arahnya ke sebelah kiri ya. Banyak sekali bilangannya. Jadi jawabannya tidak hanya 1. Tidak 1. Jadi bisa kita tulis di sini. Kalau kita tulis anggotanya adalah mulai dari min 1 ya. Min 1. Min 2. Kurang dari ini ya. Kurang dari X. Min 3. Min 4. Min 5. Min 4 dulu. Min 5. Dan seterusnya. Nah, tidak dibatasi di sini. Nah, itu ya anggotanya. Jadi beda dengan per
persamaan. Nah, kalau persamaan itu, misalnya kayak Ibu tulis lagi, ini soalnya sama, bentuk persamaan itu 13 sama dengan, nah, X tambah 14. Nah, ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Supaya hasilnya 13, maka X-nya berapa? Tambah 14. Berarti min, jadi X-nya sama dengan X-nya sama dengan min 27 ya. Min 27. Nah, itu beda. Satu saja jawabannya. Min 27. Min 1 ya jawabannya min 1. Bukan min 27. Min 27. Min 1. Satu saja jawabannya. Misalnya. Ya, min 1 nih. Min 1. Satu saja jawabannya. Kalau persamaan lebih dari 1. Kita lanjutkan. Nah, ini bisa kalian pelajari ya. Ini ditambah 5, tambah 5, kedua ruas ditambah 5, kemudian kedua ruas dibagi min 2. Untuk maksudnya parabelnya harus bernilai satu satuan ya. Harus bernilai satu satuan. Jadi untuk menghilangkan negatif 2 di sini, maka harus dibagi negatif 2 kiri kanannya. Jadi min 2 bagi min 2 berarti yang sebelah kiri, sebelah kanannya 7/2. 7 bagi 2. Nah, karena di sini kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah ya. Ini jadi berubah. Mula-mula kurang dari, kemudian lebih dari. Maka hasilnya adalah lebih dari min 3,5. 7 bagi 2 nih. 7 bagi 2, 3,5. Jadi negatif 3,5. Nah, ini dia posisinya. Diarahnya ke sebelah kanan lebih tadi. Banyak nih anggotanya. Anggota atau himpunan penyelesaiannya. Jadi mulai dari min 3,5, 3,5, kemudian negatif 2 atau negatif 3 dulu, kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, gitu ya. Ini yang tanda tadi, apabila dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, tanda di sini berubah. Mula-mula kurang menjadi lebih. Nah, Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak barang beratnya 20 kg. Tentukan pertidasamaan dari situasi tersebut. Maksudnya kalimat matematikanya ya, kalimat matematikanya. B. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Ferdi dalam satu kali angkutan. Lihat penyelesaiannya. Nah, kita ubah dulu kalimat tersebut menjadi kalimat matematika. Nah, banyak kotak dikali berat tiap kotak ditambah berat Pak Ferdi tidak lebih dari daya angkut mobil. Jadi X ini dikali 20 tambah 60 kurang dari 800. Nah, jadi ini PTSLP-nya. 20X tambah 60 kurang dari atau sama dengan 800. Di sini
kita menghilangkan konstanta 60 ini ya, yang ada di sebelah kiri. Berarti kita mengurangkannya dengan 60. Karena di sebelah kiri dikurang 60 ini, maka sebelah kanan juga kurang 20. Jadi hasilnya ini habis 60 kurang 60, 20. Kemudian yang sebelah kanannya 740, maka X kurang dari atas dengan 37. Jadi banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut Verdi dalam satu angkutan adalah 37 kotak. Jadi kalau 38 tidak bisa lagi, tidak muat sama sekali. Berarti bisa kurang dari 37, bisa 36 kotak, 35 kotak, dan seterusnya. Nah, demikian kegiatan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga sukses dan selamat pagi.